Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah berkat rahmatnya lah kita bisa berkumpul di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ini dengan sehat walafiat. Salawat beserta salam. Tak lupa kita sanjung juakan kepada Habibana wa Safiana wa Maulana wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu suri tauladan kita yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kultum singkat yaitu tentang introspeksi diri. Introspeksi diri yaitu selalu evaluasi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selalu mengingat Allah dalam jalan kebaikan. Yang pertama, kita harus mengintrospeksi diri dalam hal kebaikan seperti mematuhi perintah-perintah yang apa yang dijalankan oleh Allah dan mematuhi apa yang dilarang-larang oleh Allah. Pertama, yaitu meyakini bahwasanya kalau kita ketika melakukan introspeksi diri, kita harus pertama yaitu meyakini bahwasanya Allah itu selalu membimbing diri kita, yaitu meyakini keimanan kepada Allah. Iman kepada Allah yaitu meyakini bahwasanya Allah itu Maha Esa, Allah itu satu, Allah itu yang berhak kita sembah. Ketika Allah kita sembah, maka hidup kita akan tertata dengan sebaik-baiknya dan lurus-lurusnya. Allah Maha Adil dan Allah Maha Ampun. Ketika Allah sudah membimbing kita, maka setiap langkah kita, setiap introspeksi kita, maka akan berbekas di dalam jiwa kita. Ketika kita mengingat kebesaran Allah, ketika kita mengingat keesaan Allah, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Nah, teman-teman, pernah nggak dengar dalam Quran surat Al-Insyirah yang berbunyi fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya barang siapa yang di jalan kesulitan bahkan akan menjadi jalan kemudahan. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka dari itu dalam introspeksi diri ini kita harus mengurangi rasa khawatir, rasa ketakutan dan rasa-rasa yang kita rasakan ketika dalam kehidupan. Jangan sampai kita dalam hidup ini tidak selalu mengintrospeksi diri. Nah, itulah penyebabnya angka ketinggian wafatnya mahasiswa, yaitu ketika dia tidak mengalami apa itu introspeksi diri. Ketika kita mendalami introspeksi diri, maka ada 4 hal yang yang pertama, kita tidak bakal bunuh diri. Yang kedua, kita tidak bakal sakit hati. Yang ketiga, kita tidak bakal menaruh harapan kepada manusia. Dan yang keempat, kita tidak bakal menaruh harapan kepada siapapun. Karena tepatnya menaruh harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya tempat mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita selalu introspeksi diri. Maka ketika kita mengayomi tentang ilmu sifat introspeksi diri, kita maka akan tertata dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mengayomi ilmu introspeksi diri ini, maka itulah tadi bunuh diri di mana-mana, kekerasan di mana-mana, dan pentingnya introspeksi diri ini kita terjauh dari perbuatan maksiat. Nah, terjauh dari perbuatan maksiat yaitu pergaulan bebas, pergaulan yang tidak kita inginkan, dan pergaulan-pergaulan yang tidak kita harapkan sesuai yang diarahkan oleh para guru-guru kita. Nah, yang ketiga yaitu evaluasi. Ketika kita sudah introspeksi, evaluasi, nah maka ketika evaluasi ini harapannya kita juga harus terus belajar, mengevaluasi apakah kita sudah mengaji hari ini, apakah kita sudah membaca buku hari ini. Ketika kita mengevaluasi diri, maka kehidupan kita akan menjadi orang yang berilmu dengan hakul yakin, yaitu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat seterusnya yaitu sopan santun. Kepada orang tua kita harus berjiwa tinggi. Kepada orang tua kita yang di rumah, kita harus selalu mendoakan beliau. Kita harus selalu mengasih kabar baik kepada orang tua kita, dan kepada dosen kita, kita harus melaksanakan juga tugas-tugas apa yang diperintahkan oleh beliau dengan sebaik-baiknya, dengan
setulus-tulusnya. Ketika kita diperintahkan dan diamanahkan oleh dosen dalam hal tugas, kita maka ngerjakanlah tugas-tugas itu dengan sebaik-baiknya dan serapi-rapinya. Nah, yang terakhir yaitu uh, bermunajat kepada Allah dan selalu berdoa. Nah, bermunajat adalah kepada Allah. Dalam setiap hal introspeksi diri kita harus bermunajat kepada Allah untuk berharap bahwasanya Allah akan membantu kita dalam setiap langkah kita dan berdoa, ya Allah, sesungguhnya saya harapkan kepadamu, hanya kepadamu lah saya meminta pertolongan dan hanya kepadamu lah engkau memohon pertolongan ini dengan sebaik-baiknya agar pembelajaran kita di kampus tercinta ini bisa terjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lurus dan sesuai dengan hasil ekspektasi kita. Dan yang kedua, ketika kita berdoa dan bermunajat kepada Allah, jangan lupa kita berdoa untuk orang tua kita juga agar kita mendapatkan ridho orang tua, ridho Allah. Nah, maka ketika ridho Allah dan ridho orang tua ini bersatu, maka kehidupan kita akan menjadi sukses, kehidupan kita akan menjadi berhasil di dunia maupun di akhirat. Semoga bermanfaat materi introspeksi diri ini. Mohon maaf kepada Allah bila ada salah kata, kepada teman-teman sekalian juga saya mohon ampun. Mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada teman-teman sekalian bila ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.